Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ihza Fikri Ali, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halu Oleo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu jurnal dengan judul Determinan Kesehatan Lingkungan pada Pasien TB Paru di Daerah Pesisir Kota Surabaya, Studi Wilayah Kerja Puskesmas Kenjeran, oleh Muhammad Zul Azhari Rustam dan Ayu Citra Mayasari. Pendahuluan, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa TB paru merupakan masuknya atau terpaparnya kuman Mycobacterium tuberculosis sehingga dapat menimbulkan penyakit menular. Penyakit tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Annual Report on Global TB Control tahun 2010 mengemukakan dari 20 negara dikategorikan sebagai high burden countries terhadap TB. Seluruh kasus TB paru rata terjadi pada negara yang berkembang, terutama pada negara berkembang yang berada di kawasan Asia dengan kontribusi di atas 50% dari seluruh kasus TB di negara berkembang. Salah satu determinan seseorang menjadi pasien TB adalah daya tahan tubuh rendah dengan faktor lingkungan yaitu ventilasi, kepadatan hunian, tingkat kelembapan, pencahayaan, kondisi jenis lantai dan dinding rumah, lama kontak dan konsentrasi kuman. Di antara kedua faktor tersebut, menurut H.L. Bloom mengemukakan bahwa faktor lingkungan yang merupakan faktor yang paling dominan dalam menimbulkan kejadian TB paru. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan rancangan bangun. Pada penelitian ini menggunakan rancang bangun deskriptif analitik dengan pendekatan case control study. Data primer pada penelitian ini diambil dengan menggunakan kuesioner dan lembar observasi determinan kesehatan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Surabaya. Kovariat pada penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, kepadatan hunian, kelembapan tempat tinggal, pencahayaan, ventilasi udara, jenis lantai dan jenis dinding rumah. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk yang berdomisili yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kenjeran Surabaya. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah kasus penderita TB paru dibuktikan dengan basil tahan asam, dan kelompok kontrol adalah responden yang tidak memiliki riwayat TB paru, yakni dibuktikan dengan hasil basil tahan asam minus. Hasil penelitian berdasarkan analisis bivariat determinan kesehatan lingkungan pada pasien TB paru di Puskesmas Kenjeran Surabaya didapatkan 6 poin. Yang pertama, pengaruh hunian space rumah pasien pada TB paru di Puskesmas Kenjeran Surabaya. Yang kedua, pengaruh kelembapan rumah pasien TB paru di Puskesmas Kenjeran Surabaya. Yang ketiga, pengaruh pencahayaan rumah pada pasien TB paru di Puskesmas Kenjeran Surabaya. Yang keempat, pengaruh ventilasi udara pada rumah pasien TB paru di Puskesmas Kenjeran Surabaya. Yang kelima, pengaruh jenis lantai rumah pada pasien TB paru di Puskesmas Kenjeran Surabaya. Dan yang terakhir, pengaruh jenis dinding rumah pada pasien TB paru di Puskesmas Kenjeran Surabaya. Masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yakni pengaruh hunian space terhadap kejadian TB paru. Hunian space pada riset ini dikatakan memenuhi syarat, dibuktikan dengan nilai hunian space antara sama dengan 9 meter yang merupakan faktor risiko pada pasien TB paru, dan dibuktikan dengan hasil uji statistik dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alberto Franchi pada tahun 2007, menyatakan bahwa terdapat faktor utama dalam proses penularan TB paru adalah ruang terbatas yang berukuran kecil yang dapat meningkatkan berkembangnya mikroorganisme kuman TB paru di udara, sehingga TB paru berpotensi menular kepada anggota keluarga yang tinggal dan ruangan terbatas yang berukuran kecil dikarenakan suplai oksigen yang berkurang. Masuk kepada poin kedua, yakni pengaruh kelembapan rumah terhadap kejadian TB paru. Kelembapan dalam suatu rumah adalah kondisi suhu yang berada dalam rumah.
Semakin rendah suhu ruangan dalam satu rumah, maka dapat dikatakan rumah tersebut lembab sehingga dapat memicu kuman mikrobakterium tuberkulosis masuk melalui media-media yang ada dalam rumah tersebut. Pada penelitian ini, hasil uji statistik menunjukkan bahwa kelembapan rumah pada pasien TB paru dapat berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value lebih kecil dibandingkan dengan nilai kesalahan tipe 1 sebesar 5%. Kelembapan pada penelitian ini dapat diakibatkan juga dari beberapa faktor, salah satunya kurangnya cahaya ultraviolet. Kemudian masuk kepada poin ketiga, yakni pengaruh pencahayaan terhadap kejadian TB paru. Salah satu faktor kesehatan lingkungan yang berhubungan erat dengan meningkatnya angka kejadian TB paru adalah tingkat pencahayaan. Pencahayaan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berpengaruh pada pasien TB paru di wilayah pesisir kota Surabaya. Dibuktikan dengan hasil uji statistik p-value di bawah dari tingkat kesehatan 1 sebesar 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa responden yang mempunyai kondisi pencahayaan di dalam rumah tidak memenuhi syarat mempunyai resiko 0,462 kali lebih besar dibandingkan dengan kondisi pencahayaan memenuhi syarat terpaparnya TB paru. Masuk kepada poin selanjutnya, yakni pengaruh ventilasi udara rumah terhadap kejadian TB paru. Ventilasi yang kurang atau tidak memenuhi syarat rumah sehat yang sesuai dengan Permenkes secara tidak langsung akan berpengaruh dalam meningkatkan kerentanan terhadap orang yang terinfeksi kuman TB paru. Karena fungsi dari ventilasi di dalam rumah sebagai mengeluarkan udara yang sudah tercemar bakteri dan CO2, sehingga udara yang ada di dalam rumah dapat terganti dengan udara yang bersih, dan kata lain sirkulasi udara tersebut tempat masuknya cahaya matahari. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa ventilasi udara yang ada dalam rumah adalah pengaruh pada pasien TB paru. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.